Iya itu makam pendiri kan? Mau nggak sama? Apa? Itu di belakang ada orang kayak duduk semedi. Dia bersila gitu di situ. Gimana? Auranya lebih ke negatif ya dibanding positif. Beliau ini dulunya sepertinya meninggalnya karena sakit gitu. Kerasa ada yang ngikutin aja sih. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita tim Hantar Santuy. Jadi sekarang kita ada di mana nih, Kak? Kali ini kita ada di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor ini ada di pertengahan kota Bogor dan sekarang ini adalah tempat wisata yang identik dengan kota Bogor seperti itu. Dan sekarang kita bakal mengobservasi dan menguak vista yang ada di Kebun Raya Kota Bogor ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng. Nah yuk lanjut lagi pantengin kita. gas. Oke semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari Kebun Raya Bogor ini. Jadi Kebun Raya Bogor ini merupakan awalnya hutan Samida atau hutan buatan yang sudah ada sejak zaman Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja dari tahun 1474 sampai 1513. Kemudian pada awal tahun 1800-an, Gubernur Jenderal Stamford Raffles yang memiliki minat pada botani, ia kemudian mengubah dari halaman Istana Bogor ini menjadi seperti kebun raya seperti sekarang ini. Dan pengen tahu lebih jelasnya mengenai misteri-misteri yang ada di Kebun Raya Bogor ini? Yuk simak selanjutnya. Itu apa tuh? Boleh tuh? Iya itu makam pendiri kan? Untuk semua tadi enak banget. Oke teman-teman, jadi kita sekarang ada di makam Belanda di Kebun Raya Bogor. Dan emang dari waktu awal kita masukin ini tuh rasanya memang nuansanya tuh agak-agak feel-nya nggak enak gitu emang.
kenapa? Ini kan makamnya Cornelia Dorothea Abulhid Elias. Ini cewek bukan sih? Kayaknya dari nama kayaknya cewek ya. Sempat kayak diliatin aja gitu, beliau ini dulunya sepertinya meninggalnya karena sakit gitu. Sakit. Iya, meninggal karena sakit dan meninggal pada umur 43 tahun. Dikatakan masih muda ya? Tergolong muda sih. Iya sih. Masih muda Masih di bawah orang tua. Oke, kita coba lihat yang makam-makam yang selanjutnya lagi ya. Yuk. Ini kalau kita di sini kan kita harus tetap jaga etika sopan santun ya, apalagi kan ini komplek pemakaman. Kalaupun kita misalnya pengen foto, sedangkan kita ucapkan salam, permisi, ataupun assalamualaikum gitu, karena kan oke lah kalau misalnya orang itu bisa melihat, tapi kalau misalnya orang itu nggak bisa melihat kan kita kan nggak tahu ya, kita tiba-tiba ntar menginjak apa yang tidak bisa dilihat sama orang biasa, seperti itu sih. Jadi intinya tetap jaga kebersihan, etika sopan santun juga. Kalau boleh tahu nih Caca, ini tuh siapa dan kenapa bisa di sini juga? Dia meninggal karena apa? Kenapa gitu? Dan dia tuh di sini juga bagian dari buatan itu apa gitu? Oke, jadi ini beliau ini Ginelas Ernestine Gertruida Major. Dan meninggalnya ini nggak ada umurnya ya. Cuman ada dari tahun 1838 sampai 1867. Jadi untuk pemakaman komplek Belanda di sini tuh memang orang-orang yang cukup berperan penting dalam pembangunan kebun raya Bogor ini. Jadi pembangunan kebun raya botani Bogor ini gitu. Jadi beliau-beliau ini dimakamkannya di sini. Gitu. Dan memang sih kalau di sini ya lebih dominan tuh memang penunggunya tuh lebih yang sosok besar. Tuh hampir di kita tuh hampir, jujur kita tadi waktu awal kita masuk kita tuh udah disambut sama sosok gede gitu kan, dari bambu-bambu situ, bambu-bambu yang gede-gede itu. Terus ini juga bambu-bambu ini nih emang dominan sosok tinggi besar hitam gitu kan ya. Cuman di sini juga suka dilihatin kadang penampakan, kadang noni-noni Belanda, orang-orang Belanda juga seperti itu. Intinya kita kalaupun kesini, mereka itu sebetulnya kalau dibilang mengganggu juga enggak, cuman kadang orang itu mungkin apa ya, berlakunya kurang sopan santun gitu ya, mungkin kata apa, entah itu etika atau gimana. Jadi kan mereka para beliau ini kan marah. Kamu nggak rasa apa? Itu di belakang. Itu kamu benar ya? Itu di belakang enak banget. Kalau aku gak enak tapi sekitar sana polisi di situ. Biasa aja polisi. Oke, jadi waktu kita mau masuk sini ya, setelah ada beberapa menit tuh memang ada salah satu dari para beliau-beliau ini yang ingin komunikasi. Komunikasi mau di sini aja atau mau kita langsung datang ke tempatnya beliaunya? Langsung aja. Langsung ke sana? Langsung ke sana? Iya, iya. Yang mana? Yang ini. Boleh masuk ke? Boleh. Ini bukan? Ya. Oke, jadi beliaunya ini, beliau namanya Ide van den Bos ya. Sepertinya emang nggak asing ya, nggak sih kalau misalnya kita dengar namanya itu? Iya. Mungkin karena nama orang Belanda mirip-mirip apa gimana ya? Ya nggak tahu juga deh aku. Cuman kebanyakan Van gak sih? emang itu kayak seperti kayak semacam gelar sih. Atau marga?
Iya, bisa dikatakan juga begitu. Nah, beliau ini udah datang. Sosoknya beliau ini ya cukup gagah tampan lah kayak beliau ini. Umurnya sekitar 40-50 tahunan ya. Sekitar segitulah kalau dilihat dari sosok. Itunya sih dilihat dari sosok. Ya itu terus sambil pakai pakaian apa sih namanya? Belanda, tapi pakaian untuk bertugas dinas lah, ibaratkan pakaian berdinas. Pesan-pesan dari beliau ini lebih khususnya kepada kita kan sebagai generasi milenial, generasi Z tuh. Kita setidaknya di saat kita masih muda tuh janganlah kita menyia-nyiakan waktu gitu. Ibaratkan time is money, time is important gitu kan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin dan juga kejarlah cita-citamu itu setinggi langit gitu. Dan juga dibarengi dengan usaha, ikhtiar dan berdoa juga pastinya. Dan tidak lupa restu dari orang tua itu. Itu sebenarnya cukup bijak untuk dalam apa ya bisa dikatakan untuk bisa memberikan nasihat-nasihat juga. Itu aja sih untuk pesan-pesan dari beliau. Kenapa? Ada orang sini duduk semobil, duduknya bersila gitu di situ. Gimana? Lihat gak sih? Kalian nggak lihat? Presiden? Ada orang duduk bersila dia matanya merem situ. Nggak lihat rasanya. Dia kayak nggak tahu, kayak asasnya di meditasi. Nggak tahu kayak duduk bersila aja gitu nggak. Mungkin dia lagi beliaunya mungkin ingin bermeditasi supaya lebih baik dan mengganggu ya. Nggak pelan-pelan gitu ternyata. Ada yang ngikutin aja sih, terus aku tuh kayak ngerasa kayak agak linglung, terus kayak keluar dari dunia baru gitu loh. Aku kayak di dunia yang beda, kayak misalnya aku nih baru ada di sini gitu loh, ya enggak? Padahal tadi sebelumnya nggak ngerasa kayak gitu. Enggak, habis dari makam Belanda. Jadi meskipun tadi kita emang ada yang ikut sih dari villa ini. Kayak noni-noni Belanda gitu kan. Padahal tadi kalau bilang tadi dia tuh udah ngucap salam segala macam semuanya udah gitu kan, cuman ya namanya orang pengen ikut ya makhluk-makhluk seperti itu, jadi mending kita netralisin aja dulu. Baca juga kira. Saya kalau dibiarin nanti dia biasanya ujung-ujungnya kemasukan kan, kesurupan gitu. Udah? Pasti gimana? Udah lebih plong sih. Ya enak kan? Aku kayak benar-benar kayak aku tuh kayak benar-benar linglung gitu loh. Gimana sih orang-orang linglung gitu kayak. Ya nggak sih, tadi ngerasa nggak sih kayak saya dengar loh. jadi kayak aku tuh kayak gini gitu. Tapi kan kayak dunia baru. Tapi masih kayak masih setengah sadar ya, masih sadar. Diajak ngomongnya susah. Itu ngomong sendiri kayak. Udah mendingan nggak ini? Udah. Kita lanjut ke tempat berikutnya.
Hai teman-teman semuanya, sekarang kita udah ada di jembatan gantung. Dan jembatan gantung ini mempunyai mitos yang konon katanya apabila ada sepasang kekasih melewati jembatan ini atau melintas di jembatan ini, hubungannya bakal kandas. Jadi untuk kisahnya dijelasin oleh Mbak Dila. Silahkan Mbak Dila. Nah, jadi katanya itu, konon katanya dulunya itu ada sosok perempuan yang bunuh diri loncat dari jembatan merah ini karena putus cinta. Jadi dia itu tidak direstuin oleh keluarganya dan memutuskan untuk bunuh diri di sini. Jadi dia tuh memiliki dendam tersendiri gitu kepada sepasang kekasih. Jadi kalau misalnya lewat gitu tuh bakal dipegat gitu sama dia. Pokoknya gitu deh. Ya, kembali lagi di Santuy. Kita saat ini sedang berada di jembatan merah. Ini konon katanya di sini ada wanita Belanda yang dulu suka sama pribumi, tapi kalau nggak salah bunuh diri gitu ya. Iya, benar. Lalu kira-kira gimana sih perasaannya kan? Oke, kalau dari nuansanya memang ini lebih auranya lebih ke negatif ya dibanding positif. Dan juga memang dari awal kita waktu ingin shoot itu memang kita dilihatin dengan sesosok perempuan tersebut dan perempuan itu sedang berdiri di jembatan ini gitu kan. Mereka sepertinya kayak tidak senang aja dengan kedatangan kita gitu kan. Tapi kan kita di sini niatnya baik, kita niatnya tidak ingin mengganggu atau bagaimana, kita hanya ingin tahu. Dan juga kita setiap kita kemanapun kita selalu mengucapkan salam atau permisi gitu. Ya benar. Tapi sayangnya ini kan ditutup ya, jadi kita nggak bisa investigasi. Iya benar, kita nggak bisa masuk. Jadi kita bisa sampai sini aja gitu. Dan seperti yang kalian sendiri emang kalau dikatakan yang mitosnya itu hampir 90%, 80 sampai 90% itu benar gitu. Jadi memang aura energi negatif yang dikeluarkan oleh tempat ini tuh dikarenakan karena dendam masa lalu. Jadinya emang apabila dia melihat seseorang atau sepasang kekasih yang lewat tuh dia seperti tidak senang gitu karena dia jadi kayak rasa nggak enak gitu, jadi iya dia nggak senang, cemburu gitu. Iya dia nggak senang karena pada dulunya kan dia kayak aku kenapa nggak seperti itu gitu loh. Dia hubungan dia kandas dengan segitu aja dan dia juga sampai ibaratkan bisa dikatakan dia bunuh gitu juga. Dan di sini juga memang banyak sosok-sosok lain yang selain dari yang yang dari sosok perempuan tersebut yang bisa dikatakan juga awalnya juga agak kurang positif atau negatif lah, seperti sosok-sosok tinggi besar yang bisa dilihat. Emang dari tadi itu banyak yang liatin sih waktu kita datang ke sini tuh, dan banyak banget itu. Dan juga banyak sosok seperti monyet-monyet gitu ya, entah itu siluman monyet atau bagaimana, tapi dia sosoknya seperti monyet gitu. Kamu ngeliat gak sih? Atau mungkin yang kamu yang rasakan? Kalau ngeliat sih, karena kalau ngeliat saya kan harus berfoto, jadi kemungkinan sih hanya rasa sih. Tapi ngerasa gimana? Mungkin waktu kita jalan gitu kayak ada yang ngeliatin apa gimana gitu. Kalau di sini sih feeling saya merasa saya sih agak nggak enak, kayak agak nggak nyaman gitu aja. Jadi kita akan mencoba berkomunikasi dengan sesosok penunggu yang ada di sini. Kita akan mencoba terlebih dahulu apakah beliau ini mau diajak berkomunikasi dan memberikan informasi yang ada ataukah tidak. Jadi kita memang disambutnya agak kurang baik. Jadi tadi dia bilang mau apa kesini gitu kan. Oke, dan dia juga bilang gak usah aneh-aneh kesini gitu ya. Kan kita di sini bukannya aneh-aneh, tapi kita di sini ingin mengetahui informasi dan juga sejarah apa sih yang sebenarnya terjadi yang tentunya di jembatan merah ini. Jadi dia nggak mau, kurang bersahabat sih gitu. Walaupun nggak mau ya mungkin ya mana lagi ya gitu. Jadi daripada dipaksain gitu kan ya, jadi ya udah sih itu aja sih, karena memang kita tidak bisa korek lebih jauh gitu. Udah deh kalau gitu, karena kita udah nggak bisa komunikasi lagi sama penunggu sini ya. Bukan nggak bisa komunikasi, sebenarnya kurang suka aja gitu. Kurang suka gitu ya. Gimana lagi? Jadi udah, kita udahin aja ya. Bisa di
jembatan gantung ini. Iya. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan atau asal usul bagaimana misteri di jembatan gantung ini dimulai. Karena jembatan gantung ini sudah selesai kita jelaskan, mari kita ke tempat selanjutnya. Dadah.